Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam ibadah raya minggu ketiga hari ini, kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena baru saja kita merayakan Hari Raya Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian setelah 3 hari dikubur. Kebangkitannya ada hari esok untuk kita. Kebangkitannya memberi pengharapan yang baru. Sebabnya jangan khawatir tentang apapun juga. Apalagi saat-saat situasi pandemi COVID-19, saat-saat sekarang ini. Namun kita bersyukur karena berapa jemaat telah divaksin, bahkan sudah ada yang 2 kalinya. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama setelah kita divaksin, kita boleh beribadah. Namun tetap harus menjaga protokol kesehatan. 5M, ya. M pertama pakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga jauhi kerumunan, yang keempat jaga jarak, yang kelima stay di tempat. Saya percaya kalau semuanya kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita tetap beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan, maka kita dijauhkan dari COVID-19 yang merajalela hari ini. Akhir kata, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas ibadah raya pertama hari ini, dari awal sampai penghabisannya. Urapan-Mu turun atas kami sekalian, termasuk para pelayan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat beribadah, persilahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. 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 Kita percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, percobaan apapun yang kita alami, pergumulan yang begitu mungkin banyak yang kita alami, percayalah Tuhan akan menunjukkan mujizatnya buat setiap kita. Asal kita tetap bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu kita mau sembah Tuhan kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami buat Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosiana.
Kudus turun atas kami, sehingga Tuhan pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan puji Tuhan kita, sebab Dia adalah sumber kemenangan kita. Karena kita itu adalah pilihan. Karena itu kita mau memuji Tuhan, memuliakan Dia lebih lagi. Haleluya, lebih dari pemenang. Pemenangnya Tuhan boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ayo anak Tuhan pasti bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Diberkatilah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita masih bersuka cita, amin. Amin. Kita angkat tangan kita buat Tuhan dan sama-sama kita menyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
atas kepala kita, yuk. Haleluya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita menyatakan, ku mau selalu Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya juga kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berfokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pesannya dalam kehidupan setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia yang berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. kita nyatakan Sujud di altarnya, membawa hidupmu. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. katakan Dia ubah. Baharui hatiku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kita menyatakan sujud Di Saudara jemaat Tuhan, untuk sama-sama bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Amin.
terima anugerahnya, ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Angkat tangan Anda tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami tidak rugi datang beribadah, sebab mujizat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan pasti terjadi. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Kuduskan, layakkan kami, agar firman-Mu boleh memberkati hidup kami. Urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Inilah indahnya di dalam Kristus. Di luar sana banyak orang stres, banyak orang khawatir. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Orang berlomba-lomba untuk divaksin. Tetapi marilah, seberapa banyak kita yang ada. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah Yesus hadir saat kita khawatir. Sekali lagi tema khotbah saya pagi hari ini, Yesus hadir saat kita khawatir. Untuk itu kita buka dalam Alkitab kita baca Lukas 24 ayat 29 dan 31. Ya, saya telah menulisnya. Nanti ayat genap saya, ayat ganjil Bapak Ibu, ayat genap saya 31 kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 29. Mereka mendekati kampung itu mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Sama-sama, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang kita baca
tentang murid Tuhan yang bernama Kleopas dan satunya tidak disebut namanya, meninggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus. Namun di tengah jalan Yesus hadir, tetapi mata mereka tertutup, tidak bisa melihat Yesus. Baru mata mereka terbuka tatkala Yesus disuruh mampir karena malam hampir tiba. Dan waktu Yesus makan, dia mengucap berkat dan memecah-mecahkan kepada mereka. Dan baru terbuka mata mereka. Bapak Ibu yang kekasih, memang kebangkitan Kristus, pernah saya sampaikan dalam rangka Raya Paskah, sangat kontroversial. Yang pertama, Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Yang kedua, Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tema khotbah saya, Yesus hadir tatkala kita dalam kuatir. Kuatir dalam bahasa Yunani adalah anisica. Anisica artinya ketakutan terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan jelas. Jadi khawatir itu ketakutan yang belum diketahui dengan jelas penyebabnya. Itu sebabnya ada 3 jenis khawatir atau stres. Karena khawatir menyebabkan stres. Ada 3 hal jenis stres. Stres yang pertama, stres situasional. Apa yang dimaksud dengan stres situasional? Kekhawatiran yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat itu. Misalnya Anda lihat kebakaran, Anda khawatir, jangan-jangan rumah saya juga kebakaran. Melihat orang mati, kita lihat, jangan-jangan saya mati. Itu stres situasional. Yang kedua, stres antisipasi. Apa yang dimaksud stres antisipasi? Kekhawatiran yang dirasakan ketika memikirkan masa depan. Mungkin Anda stres memikirkan keluargamu. Seorang istri stres memikirkan suaminya karena selalu ngeluyur pada waktu malam. Seorang suami stres memikirkan istrinya karena terlalu dominan, terlalu mengatur. Ada yang stres karena studinya, apalagi menjelang skripsi, menjelang tesis. Waktu saya ambil S2, tesis saya berjudul Kepemimpinan Gereja Sel. Waduh, waktu itu mau sidang Bapak Ibu. Badan Akreditasi Nasional datang ke Bandung untuk menyidang kami untuk lulus S2 atau tidak. Waduh, malamnya saya stres. Baru pagi saya berangkat ke Bandung. Tapi puji Tuhan, sidangnya berjalan lancar. Saya lega setelah dinyatakan lulus sidang tesis tersebut. Kemudian yang ketiga, stres residual. Apa yang dimaksud stres residual? Akibat dampak peristiwa masa yang lalu. Atau bisa juga disebut traumatik. Ya. Bapak Ibu yang menonton Ikatan Cinta. Ibu-ibu, salam. Siapa yang suka Ikatan Cinta? Ibu Gembala paling ngacung. Anaknya Rena itu trauma waktu sekolahnya minta dia berenang. Karena dia pernah tenggelam di kolam renang. Trauma dia, nggak mau. Namun karena kepiawaian bapaknya, mengajari dulu sebelum terjadi nanti sekolah, diajari berenang, bisa berenang. Sehingga Rena traumatiknya hilang dan dia mendapat juara. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin Anda trauma tentang mungkin pernah waktu kecil selalu mengalami aniaya dari papa Anda. Sehingga traumatik itu menimbulkan ketakutan. Saya nggak mau jadi bapak, saya nggak mau menikah. Karena kalau saya menikah punya anak nanti takut saya lakukan juga demikian. Ada yang trauma tentang kejadian-kejadian yang lalu. Termasuk gereja kita. Saya selalu mengingatkan kepada penunggu gereja ini. Anak-anak STT Karisma.
Agar pintu di depan dikunci, semua dikunci, gereja belakang dikunci. Sob saya trauma, pernah kecurian, 2 keyboard kita dicuri Bapak Ibu. Waktu itu memang pintu gerejanya rusak, cuman tidak ada laporan dari yang jaga hotel ini, yang jaga gereja ini. Sehingga masuk dari atas pintu sekarang kita kasih teralis, kemudian turun dan gerejanya tidak dikunci. Dengan mudah dia mengambil 2 keyboard kita. Waktu itu harga keyboardnya 19.500.000 pada waktu itu. Yang satunya itu hampir 9 juta. Kita kehilangan itu, sebabnya saya minta kepada penghuni gereja ini untuk selalu menguncinya. Bapak Ibu yang kekasih, Yesus hadir saat kita dalam khawatir, dalam stres. Buktinya Yesus hadir tatkala murid Tuhan yang bernama Kleopas dan temannya khawatir. Dia lebih baik pulang ke kampung halamannya daripada menghadapi apapun juga. Kekhawatiran Kleopas dan teman-temannya yang pertama, Yesus hadir saat kita menghadapi hukuman. Apa yang kita baca tentang murid Tuhan yang kembali ke kampung halamannya akibat khawatir tentang hukum? Bukankah resmi dari pemerintah Romawi bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri muridnya. Jadi murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya khawatir. Petrus, Yohanes dan kembali ke Galilea, Kleopas kembali ke Emmaus karena takut hukum, khawatir tentang hukum. Sebab tidak main-main. Tentara kekuasaan Israel pada waktu itu dijajah Romawi. Dia takut disalib seperti Yesus. Dia takut dihukum mati seperti Yesus. Sebabnya daripada repot-repot pulang saja kembali ke kampung halamannya. Jangan main-main dengan hukum Bapak Ibu. Negara kita negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Sebab kalau Anda main hakim sendiri, akibatnya Anda akan berhubungan dengan hukum. Saya menyaksikan di televisi seorang suami membunuh seorang pria yang menggoda istrinya. Bahkan pernah memperkosanya. Dia hilap. Akhirnya dia dibunuh. Apakah membunuh selesai masalahnya? Justru dia berkenaan dengan hukum dan diancam hukuman 15 tahun. Soalnya jangan main-main dengan hukum. Pemerintah melarang kita untuk jangan berjudi. Biarpun kecil-kecilan jangan. Sebab judi itu melawan hukum. Kalau Anda tertangkap, pasti bisa masuk penjara, terpisah dengan istri dan anak, serta usaha Anda pasti terbengkalai. Sebabnya jangan main-main dengan hukum. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya suami menganiaya istri, tapi hari-hari ini juga istri menganiaya suami. Kekerasan dalam rumah tangga itu menjerat hukum untuk kita sekalian. Itu sebabnya mari, jangan korupsi. Mungkin kita nggak ada pegawai negeri, nggak korupsi. Tapi korupsi waktunya Tuhan. Ibadah 5:30 datang jam 7. Itu korupsi waktunya Tuhan. Merampok, itu berkenaan dengan hukum. Dan biasanya uang merampok itu bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk poya-poya. Banyak kejadian orang merampok untuk poya-poya, untuk judi dan sebagainya. Membunuh juga itu berkenaan dengan hukum. Apalagi memperkosa. Itu semua berkenaan dengan hukum. Dijauhkan Tuhan dari kita. Melanggar hukum di negara kita ini. Sebab pemerintah gak main-main. Kleopas dan rekan-rekannya menghadapi hukum.
Sebab dia dituduh mencuri murid-muridnya. Tapi Yesus hadir tatkala mereka sedang berbincang-bincang tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Mayat Yesus dicuri muridnya. Mereka berjalan dan Yesus hadir sekalipun mata mereka tertutup. Mungkin Anda sedang menghadapi hukum hari-hari ini. Jangan takut. Serahkanlah kepada Yesus. Sebab Yesus hadir tatkala kita menghadapi hukum. Yang kedua, mereka khawatir tentang hari esok. Kleopas dan teman-temannya khawatir tentang kehidupan, tentang kebutuhan. Bukankah sewaktu mereka ada Yesus, mereka tercukupi? Bahkan mungkin lebih. Hari-hari ini banyak orang tua menginginkan anaknya jadi pendeta. Tapi zaman saya dulu gak ada orang tua yang pengen anaknya jadi pendeta. Bahkan orang tua saya pernah mengutuk saya karena saya tinggalkan pegawai negeri saya sekolah pendeta. Memang gak langsung seperti sekarang ini. 20 tahun Tuhan proses hidup kita. Tapi zaman sekarang pendeta mau enak Bapak Ibu. Pasti tercukupi. Kleopas dan rekan-rekannya khawatir tentang Yesus yang sudah tidak bersama dengan mereka. Sewaktu Yesus ada, Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka melayani bersama dengan Yesus. Yesus cukupkan. Itulah sebabnya tahun 1 April tahun 73 saya dilantik jadi gembala sidang di tempat ini. Hari Minggu Raya Paskah kita merayakan 48 tahun penggembalaan saya. Saya punya iman. Kalau aku melayani Yesus yang hidup, Yesus pasti cukupkan apa yang saya perlukan. Tentang saya dan istri, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak saya. Bahkan mereka menikah. Gak pernah Tuhan tinggalkan. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan sanggup mencukupkan. Matius 6 ayat 25, bukankah burung di udara Tuhan pelihara? Mereka tidak menanam, mereka tidak bercocok tanam. Tetapi mereka makan dipelihara. Bunga di padang, bunga bakung di padang dihiasi dengan warna-warni. Melebihi dari pakaian Salomo. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Banyak orang yang mengeluh akibat pandemi COVID-19. Setiap wawancara di TV pasti turun pendapatannya. Ada yang turun 70%, berarti cuma dapat 30%. Ada yang separuh, ada yang berkata pokoknya turun saja. Memang di tengah-tengah COVID-19 ini, dunia mengalami krisis ekonomi. Apalagi di negara kita, pariwisata drop, hotel-hotel diobral hari ini. Karena memang pemerintah menganjurkan kita stay at home. Artinya kita diam di rumah. Mungkin Anda juga merasakan. Akibat COVID-19 ini. Penghasilan kita turun. Termasuk gereja kita penghasilan turun. Tapi Tuhan cukupkan. Sebab saya bangga punya jemaat yang mencintai pekerjaan Tuhan. Mencintai para gembala dan stafnya. Mereka tidak datang ke gereja tapi mentransfer uang. Sehingga uang tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan takut dengan hari esokmu. Sebab nyanyian berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita naikkan pujian ini. Sebab dia hidup
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita jadi berarti karena Yesus hidup, Dia bangkit. Kalau Dia mati, kita menyembah Tuhan yang mati, nggak bisa lakukan apapun. Mungkin usaha Anda, pekerjaan Anda, dagangan toko Anda agak sepi hari-hari. Namun dengar, usaha pekerjaan sepi maupun ramai, itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan. Karena usaha pekerjaan dagangan toko kita itu hanya sarana cara Tuhan memberkati hidup kita. Bukankah 40 tahun bangsa Israel menyeberang, melewati gurun pasir yang hebat? Apakah mereka menanam? Tidak. Waktu mereka butuh korma, Tuhan kirim. Tuhan sediakan pohon korma yang siap panen. Tatkala mereka pengen ikan, Tuhan sediakan burung puyuh terbang rendah sehingga mereka mudah menangkapnya. Tatkala mereka kekurangan tepung, Tuhan kirim yang namanya mana. Mana itu bukan berbentuk roti tinggal capluk-capluk makan. Alkitab berkata bentuknya seperti ketumbar. Jadi harus diambil dari pasir, dipisahkan dari pasir dulu. Kemudian direndam, ditumbuk, baru bisa dimasak. Tuhan pelihara 40 tahun. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan kau berkata kalau aku nggak buka toko nggak hidup, salah. Kalau aku nggak bekerja, aku nggak makan, salah. Saya juga tidak berani berkata kalau aku melayani, aku tidak melayani, aku tidak hidup, salah. Yang benar, usaha, pekerjaan, mata pencarian, pelayanan, dagangan, toko kita, sarana cara Tuhan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Jangan. Satu saat saya besok seorang ibu yang jual beli kendaraan motor bekas. Waktu saya besok dia berkata, aduh om, kok sepi banget. Sudah hampir sebulan ini kami gak melayani om. Bayangin, kebutuhan saya besar. Anak saya 2, suami saya kerja gak seberapa gajinya. Saya berkata stop. Jangan berkata demikian. Karena pekerjaan ini hanya sarana Tuhan. Anda perlu bersyukur untuk anugerah Tuhan. Yuk kita berdoa. Minta ampun dulu sama Tuhan. Saya pandu Tuhan ampuni kalau saya berkata, tanpa usaha saya nggak makan. Tanpa menjual bekas, motor bekas nggak makan, stop. Apapun yang saya lakukan, Tuhan memberkati. Kemudian saya berdoa tumpang tangan untuk motor satu persatu. Dalam nama Yesus. Dari uang menjadi uang. Mendatangkan rezeki bagi keluarga ini. Seminggu kemudian dia datang ke rumah. Puji Tuhan om, saya sekarang gak berani berkata tanpa jual beli motor aku gak makan. Apapun yang kuusahakan pasti Tuhan. Karena setelah didoakan 8 motor laku semua. Sedang sekarang lagi cari barang. Itu sebabnya berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Usaha, pekerjaan, dagangan toko, bengkel, praktek dokter, sarang burung. Itu hanya sarana cara Tuhan memberkati hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Yesus. Yesus hadir saat kita khawatir. Sekali lagi, kekhawatiran apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda? Kleopas dan rekan-rekannya khawatir tentang hukum. Mereka khawatir tentang hari esok, apa yang mereka makan dan pakai. Sebabnya lebih baik mereka tinggalkan Yesus. Karena Yesus sudah mati di kubur. Dan dia kembali ke kampung halamannya. Mau berusaha seperti sebelum mereka dipanggil menjadi murid Tuhan.
Kalau saya referensikan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, yuk kita baca bersama-sama. Dengan keras kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Belum semua. Cuma Tuhan gak ada yang buta huruf lah. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Dia di sini, ia di sinilah Yesus. Yuk kita ganti ia dan dia menjadi Yesus. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Sebab Yesus yang memelihara kamu. Ini janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini, ayo kita serahkan kepada Yesus. Sebab Yesus berjanji memelihara. Memelihara ini bukan sekedar menolong, tetapi ada kelangsungannya, ada follow up dari pertolongan Yesus untuk kita sekalian. Serahkanlah kekhawatiran apa yang engkau jadi. Mungkin kekhawatiran tentang pernikahanmu yang belum punya anak. Serahkan sama Tuhan kekhawatiranmu. Mungkin kekhawatiran tentang jodoh anak-anakmu, serahkan sama Tuhan. Tiap-tiap pagi kami berdoa, berkati jodoh anak-anakmu. Gak ada yang mustahil. Mungkin kau khawatir tentang pendidikan anak-anakmu. Kan sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Dari mana dananya? Oh, Yesus atur. Anak itu pusaka dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tuhan titip kepada kita orang tua. Kalau Tuhan titip, Tuhan pasti cukupkan. Waktu anak saya yang pertama sekolah di SMA Penabur Cirebon, gak mungkin bolak-balik Arjawinangun Cirebon, apalagi waktu transport belum sebanyak sekarang. Saya koskan yang murah, sekamar 2 orang. Tetapi Tuhan cukupkan. David setengah merdeka, dia kos bukan 1 kamar berdua sendiri. Bahkan yang terakhir di kelas 3 SMA, dia kos yang di tempat yang nyaman milik orang tua Dr. Suryadi. Apalagi Yohan di Semarang, di Cirebon juga kos. Tuhan cukupkan. Sampai mereka masuk perguruan tinggi pun Tuhan adakan. Anak saya yang pertama pada waktu itu fokus saya sekolah di Salatiga, kalau nggak di Semarang. Sebab Semarang Salatiga itu murah Bapak Ibu. Sebabnya saya nggak tertarik Jakarta, Bandung nggak tertarik. Langsung saya ajak ke Semarang. Ada adik istri saya punya rumah di situ. Kami menginap di situ. Kami daftarkan di Undip, kami daftarkan di Sata Wacana. Tapi Tuhan punya rencana. Saya berpikir di Salatiga murah, makan murah, kos murah. Saya membatasi kuasa Tuhan. 3 gelombang anak saya di Sata Wacana tidak diterima. Waktu masuk Undip langsung diconeng. Saya berkata, Pak, itu anak saya kok diconeng. Kaget. So, anak saya ngumpulnya sama orang-orang Tionghoa, Bapak. Dikira anak saya orang Tionghoa, langsung diconeng. Akhirnya anak saya sekolah di Jakarta dan Tuhan cukupkan sampai selesai S1. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Sebenarnya jangan takut dan khawatir tentang pekerjaanmu. Tuhan pasti buka jalan. Usahamu pasti Tuhan buka jalan. Bukan semakin hari semakin turun, tapi semakin naik. Alkitab berkata, aku memberkati engkau bukan semakin hari turun, tapi semakin hari naik. Amin, amin. Dagangan toko kita semakin hari semakin ramai. Amin. Pekerjaan kita semakin hari semakin diberkati. Amin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, itu janji Tuhan. Studi kita juga. Ya, saya bangga punya cucu ponakan yang sekarang pegang LCD. Dia anaknya orang sederhana, tapi dia nekat kuliah di Semarang, Bapak Ibu. Bolak-balik.
Dia telah dinyatakan selesai wisuda S2 kenotarisan. Ya. Ini anugerah Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti bela. Itu sebabnya jangan takut tentang studimu, tentang keluargamu. Yesus hadir saat Kleopas dan rekan-rekannya termasuk hidup kita. Yesus hadir tatkala khawatir mencengkam dalam hidup kita. Seperti Kleopas dan temannya, dia khawatir. Dia lebih baik pulang ke kampung halamannya. Bapak Ibu yang kekasih, mari. Pagi hari ini apapun yang menjadi kekhawatiranmu. Khawatir tentang keluargamu. Khawatir tentang usahamu, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang pendidikan anak-anakmu, khawatir tentang suami, khawatir tentang istri, khawatir tentang jodoh, khawatir tentang kandunganmu. Alkitab berkata, serahkanlah segala persoalanmu kepada Yesus, sebab Yesus yang memelihara hidup kita. Kesimpulan dari khotbah saya, sebab Yesus bangkit, Dia sanggup menghalau, menolong kekhawatiran kita, asal kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Saya berdoa dari altar ini, Anda serahkan kekhawatiranmu. Apapun yang membuat engkau takut. Oh, takut apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Yang membuat Anda stres. Mungkin stres tentang situasional. Stres tentang mungkin antisipasi, stres tentang residual. Mari kita bersama-sama, kita naikkan pujian. Ku yakin kau hadir di tempat ini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang kekasih, saya pernah mengalami tatkala saya rapat di Cipanas, kurang lebih tahun 2004 yang lalu. Apa yang terjadi? Rapat begitu tegang karena ada seorang peserta dari Jakarta yang berkata, untuk apa kumpul-kumpul seperti sekarang, menghabiskan dana, apalagi mendatangkan dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi Utara, menghabiskan dana, nggak ada gunanya. Langsung saya berdiri. Kami nggak minta dana, kami bisa naik pesawat sendiri.
orang membetulkan, bahkan orang nuding orang Jakarta tersebut, hampir saja mereka berkelahi. Saya juga ikut stres pada waktu itu. Dan akhirnya karena lagi ribut tegang, saya ke toilet Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tatkala saya ke toilet, saya ketemu pendeta Lampung dan sebagainya, berkata, iya apa-apaan itu orang Jakarta ngomong demikian. Saya buka kamar mandi, saya buka resleting, dan saya kencing. Namun apa yang terjadi? Tatkala saya kencing, tiba-tiba saya jatuh kedobrak. Dan saya nggak sadarkan diri. Untung pintunya nggak saya kunci. Pendeta Lampung dan pendeta Medan buka rada sulit karena saya pingsan pada waktu itu. Akhirnya saya digotong keluar. Ada dokter yang ikut juga. Gak mungkin dibawa ke Bogor karena kondisinya sangat berat. Dibawa ke puskesmas yang dekat saja, turun sedikit ada puskesmas. Saya disalini karena saya ngompol Bapak Ibu. Disalini dengan pakaian tidur, sebab koper saya kunci, pakaian tidur. Akhirnya saya dibawa ke puskesmas dan saya masih gak sadarkan diri. Tetapi setelah diperiksa, saya disuntik, saya sadar. Dokter Bapak berkata, Bapak terlalu stres, terlalu khawatir. Saya bangga punya Allah yang seperti ini. Di tengah-tengah kekhawatiran saya, seharusnya saya kena stroke. Dokter besan saya, Profesor Dr. Robert Uci berkata, untung Pak Steve ngompol. Kalau nggak ngompol Pak Steve pasti stroke. Dan kemungkinan kalau kepalanya terbentur, toilet pasti putus. Dan innalillahi wa inna rojiun. Aku percaya karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Berikan aplaus tepuk tangan yang baik. Jangan khawatir. Sekali lagi jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Dia sanggup memelihara hidup kita. Untuk apa kita stres? Untuk apa kita khawatir? Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka Bapak dan Ibu tentang khawatir tentang hari tuamu, khawatir tentang apa yang kau makan, kau pakai. Mari, kalau engkau khawatir tentang keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang apapun, tumpangkan tanganmu di dadamu dengan percaya. Yang sakit, tumpangkan tanganmu di tempat di mana ada yang sakit. Dari altar ini saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk yang mengikuti offline maupun online hari ini Tuhan. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau stres Tuhan. Sebabnya kami menumpangkan tangan di dada. Kami memerlukan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami tidak khawatir lagi. Terima, terima, terima pertolongan Tuhan yang ajaib dan nyata dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan Anda. Mari kita bersama bersyukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan kepada kami.
Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang stres, banyak orang khawatir, termasuk kami khawatir Tuhan tentang hari esok. Tetapi sebab Engkau hidup, Engkau bangkit, kami tidak perlu takut tentang hari esok kami ya Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Berkati studi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berstudi, baik di Jawa maupun di luar negeri, dalam nama Yesus, buat mereka berhasil. Yang mau masuk perguruan tinggi, mari Tuhan, Tuhan nyatakan janji-Mu. Tuhan, jamah kandungan kami, jodoh masa depan hidup kami, dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengucap syukur. Berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf, dibantu dengan DPR, MPR, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai kubu, dibantu dengan Kapolri dan Laksana Tuhan. Oh Panglima TNI. Indonesia mampu mengatasi krisis ekonomi. Jokowi mampu mengatasi pandemi COVID-19. Jokowi mampu mengatasi intoleransi dan terorisme di Indonesia. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena Indonesia ada di hati-Mu. Berdoa untuk Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjoinangun, Desa Jungjang dan Desa Arjoinangun. Dalam berkat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau Anda ikut live streaming yang sakit, tumpangkan tanganmu di mana Anda tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, siapapun yang sakit, sakit apapun juga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kekasih yang mengikuti online maupun offline, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan Bapak Ibu sudah duduk, jangan pulang. Karena di tengah-tengah kita ada anak STT Karisma yang baru yang akan memperkenalkan diri untuk berapa menit saja. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Roy Stefanus Sebua. Saya mahasiswa dari STT Karisma semester 6. Dan selama 3 bulan ke depan, saya akan praktek di tempat ini. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap kita bisa sama-sama menjadi rekan pelayanan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga protokol kesehatan keluarnya. Makasih.
Saya dari altar ini hanya mengucapkan salam sehati.